Terima kasih dan selamat sore, Pak Yoris, Pak Onwafi, Rolo dan Ade Marinus, dan pendengar sekalian. Jadi kalau bicara tentang Undang-Undang Otonomi Khusus dan keuangan yang diatur oleh undang-undang itu, saya ingin lihat itu dari segi pemerintahannya, birokrasi. Undang itu berlaku pada saat Presiden Megawati 2001 sampai 2004. Kemudian undang-undang itu berlanjut dari Presiden SBY sampai dengan tahun 2014. Dan sekarang tahun 2014 sampai hari ini berlaku pada saat Presiden Jokowi. Itu berarti bahwa tiga presiden itu secara berturut-turut ikut mengatur, ikut melaksanakan, ikut mengawasi perkembangan dari Undang-Undang Otonomi Khusus dan juga berbagai macam kewenangan dan keuangan yang diatur di dalam undang-undang itu. Kalau mengenai keuangan, memang kita harus akui dan jujur bahwa setiap tahun itu dia naik. Sampai kemarin tanggal 18 Presiden Jokowi menetapkan dalam anggaran negara itu menjadi 7,8 triliun. Betul. Jadi ada naik dua lebih untuk itu. Nah, itu berarti dari segi keputusan politik dan kemauan politik dari pemerintah itu tetap berjalan dan tetap ditingkatkan. Kita tahu bahwa pemerintah daerah Papua sebelum menjadi dua provinsi itu selalu diberikan dana yang asalnya dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana dekonsentrasi, dan dana otonomi khusus. Kalau kita mau jujur dan akui bahwa setiap kabupaten, 42 kabupaten di kedua provinsi itu, baik Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di tanah Papua, ada 42 kabupaten. Dana itu dibagi menurut kebijakan dari pemerintah daerahnya masing-masing. Kalau sekarang untuk Papua itu dibagi 20% di provinsi dan 80% ke 29 kabupaten dan kota. Di Papua Barat itu dibagi 30% untuk provinsi dan 70% untuk 13 kabupaten dan kota. Nah, dana anggaran itu diserahkan kepada setiap kabupaten dan kota untuk mengatur ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat, mengurus berbagai macam kebutuhan rakyat, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah menyiapkan dana untuk mengatur, membiayai aturan, dan membiayai urusan semua. Urusan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya diserahkan kepada itu. Maka bupati ataupun gubernur yang mengatur dan merencanakan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada level provinsi dan kabupaten, plus aparat gubernur dan bupati adalah badan perencanaan daerah tingkat kabupaten, tingkat kota, dan tingkat provinsi. Mereka ini harus tahu rakyat di sini butuh berapa, bangunan apa, rumah-rumah rakyat seperti dibangun rumah-rumah untuk transmigrasi, dibangun pertanian rakyat, dibangun perkebunan rakyat, dibangun kesehatan, itu oleh aparat pemerintah daerah pada level kabupaten dan kota. Berdasarkan rencana itu mereka bertanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak-bapak yang terhormat, setuju anggaran ini untuk kesehatan, setuju anggaran ini untuk perikanan, setuju anggaran ini pertanian, setuju anggaran ini untuk membangun sekolah-sekolah dasar, setuju anggaran ini untuk membantu universitas seperti Universitas Papua, Universitas Cenderawasih, Universitas Musamus, dan universitas lain. Jadi kewenangan mengatur, kewenangan mengalokasikan anggaran apapun dana alokasi umum, dana otsus, dana alokasi khusus, atau dana dekonsentrasi, itu wewenang full kepada daerah yang bersangkutan. Karena definisi otonomi yang diatur di dalam semua undang-undang daerah itu, Undang-Undang 5 tahun 74, Undang-Undang 22 tahun 99, Undang-Undang 32 tahun 2004, dan Undang-Undang sekarang 23 tahun 2014.
plus dalam undang-undang otonomi, definisi yang mengatakan bahwa pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah pada level provinsi dan level kabupaten dan menyerahkan semua urusan yang bisa dikerjakan, kemudian pemerintah menyiapkan anggaran untuk membiayai itu semua. Oleh karena itu, orang lapar, orang susah, orang sakit tidak bisa kita lari ke pemerintah pusat. Tidak bisa kita menuduh si A salahnya. Kita yang atur itu sendiri. Kita harus selesaikan dulu. Berarti menurut Dr. Michael sendiri memang penerapan dana otsus selama ini memang sudah sesuai ataupun tepat dengan sasaran ya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Saya tidak bicara ke situ, tapi prosedurnya yang saya bicara. Prosedurnya ya. Prosedurnya itu selama ini sudah sesuai dengan yang diberlakukan menurut saya tidak bisa bahwa kalau memang ada tuntutan rakyat, mesti rakyat menanyakan kepada pejabat setempat, apakah itu bupati, apakah itu wali kota, apakah itu gubernur. Pendidikan ini kenapa kurang? Dulu kami waktu dulu jadi camat, saya camat di ini Marinus punya kampung itu, kita dapat impres sekolah dasar, kita bangun impres dasar, kita dapat impres jalan, kita bikin jalan, kita dapat impres kesehatan, kita bikin puskesmas. Jadi waktu itu kita camat-camat kerja dengan sungguh-sungguh karena dilimpahkan wewenang, diberikan kepercayaan untuk kita kerjakan itu. Dan itu di seluruh tanah Papua waktu itu. Semua camat mendapat impres dan lain sebagainya. Nah sekarang ini mesti hal yang sama diatur. Jadi kalau Bupati Jayapura, Wali Kota Jayapura ini kebetulan Pak Ketua DPR ada ini, bilang kita perbaiki kampung-kampung, misalnya katakanlah kampung-kampung sepanjang Teluk. Kerjakan. Karena itu kewenangan ada di tangan kita. Betul. Kita bikin rakyat. Selama 20 tahun saya tidak pernah lihat rakyat itu punya pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat. Semua ini tidak terus. Zaman kita dulu ada, kita sebut rakyat punya kebun, rakyat punya ini. Sekarang tidak ada, karena memang uang ini liar ke sana kemari, sehingga tidak bisa diatur. Itu yang saya melihat dari sisi yang lain harus diperhatikan bahwa pengawasan itu penting. Ada kelemahan dari pemerintah pusat, dia berikan saja lalu dia tidak kendalikan baik. Makanya rakyat mengeluh dan marah. Kita lihat, bayangkan di pegunungan, saya ingin mengatakan bahwa hampir 42 kabupaten dan kota itu, terutama di Papua, yang 29, hari ini, satu kabupaten itu bisa 1 triliun lebih. Saya ambil contoh kampung saya di Supiori sana. Penduduknya cuma 15.000, 20.000, tapi hampir 1 triliun. Biak, penduduknya 80.000, tapi hampir 1 triliun lebih. Di mana lagi? Di Yaukimo 1, sekian, 1,6 triliun. Penduduknya sekian. Kalau kita bandingkan uang itu dengan pengelola yang baik, tidak ada orang lapar, tidak ada orang berontak, tidak ada orang ribut, karena mereka dijamin. Dan kewenangan itu sudah dilimpahkan kepada kita. Ini definisi otonomi itu di situ jelas. Saya sebagai guru pemerintahan ya, saya dosen pemerintahan dan saya praktek pemerintahan begitu lama. Saya dulu bekas wali kota Jayapura. Anggaran saya di kota Jayapura waktu itu hanya 300 juta. Titik. Tapi kita bisa lakukan apa-apa. Bukan karena uangnya, tapi kewenangan yang melekat dalam diri kita. Yang kita bisa pakai. Jaga kebersihan kota. Kamu yang dipingin, kamu bikin kotor, kamu harus kerjakan. Jadi kewenangan-kewenangan itu harus dipakai. Nah, oleh karena itu pengawasan ini penting. Tapi semua fungsi aparat itu tidak jalan. Ya, saya harus katakan karena sebagai orang tua saya lihat bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan. Saya harus mengakui bahwa banyak bupati, ya, banyak kepala daerah yang kita tidak tahu dari mana latar belakang pendidikan, pengalamannya. Saya baru-baru ada rapat, saya jelaskan bahwa kita boleh revisi undang-undang, tapi untuk penempatan pejabat-pejabat struktural, bupati kita harus tahu dari mana latar belakangnya, apa tingkat pendidikannya,
Kalau dia pegawai ini golongan berapa, supaya kita tahu bahwa orang punya track record, sehingga uang yang ada ini dia bisa atur dengan baik. Kemudian kewenangan yang ada dia bisa gunakan dengan baik untuk bisa mengatur pemerintah. Sehingga kita tidak bisa kerja untuk mempersoalkan mereka itu yang salah, ini yang begini, ini yang itu tidak baik. Dari segitu saya lihat bahwa kita kurang dewasa. Kerjanya mempersalahkan orang, saya menuduh orang, tapi kewenangan itu sudah diserahkan kepada kita. Bagaimana kita atur? Oke, berarti memang adanya penyimpangan dan juga ketidakpatuhan ini yang harus benar-benar sama-sama kita atur, sehingga adanya pengawasan yang penting ya terkait dengan dana otsus ini ya. Lembaga pengawasan ini penting, terutama tingkat pusat, dan saya tidak mau menggunakan istilah pengawasan, tapi pembinaan. Pembinaan ya, lebih kepada itu pembinaan. Penting. Kita dulu tidak mengenal pengawasan, kita dulu mengenal pembinaan. Sehingga orang itu kemungkinan dia salah pakai atau dia kurang taati aturan sehingga terjadi penyalahgunaan atau terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban. Tapi kalau dia dibina ini, uang ini untuk ini, uang ini untuk ini untuk ini. Baik. Lembaga pengawasan penting. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat itu punya fungsi untuk pengawasan, penganggaran, dan lain sebagainya. Itu harus menggunakan pengawasan itu untuk mengontrol, menegur, menasihati, atau merubah ketentuan yang berlaku. Maka saya lihat dari sudut itu, kita harus introspeksi. Kita introspeksi diri kita dulu, baru kita menyalahkan orang, atau kita tuntut orang. Sebab kalau tidak, nanti kita selalu dianggap bahwa kerjanya tuntut melulu, kerjanya mempersalahkan orang, kerjanya menyalahkan. Tapi kita juga harus melihat diri kita sendiri. Betul juga apa yang dikatakan oleh Ketua DPR kota. Presiden Jokowi membuat pernyataan bahwa dievaluasi dana otsus mulai tahun 2002 sampai 2019. Dikatakan bahwa akan dicek uang itu dipakai untuk apa, bangun apa, siapa yang dapat, kapan, dan sebagainya. Ini memang maunya Jokowi begitu kan? Betul. Sehingga tidak ada lagi tuh, karena kalau kita lihat kan kalau kita mau, asal jangan itu hanya surga di telinga. Oh begitu. Kalau itu ditegas, maka kalau dievaluasi, setiap orang yang menyalahgunakan harus ditangkap, dipenjarakan, atau supaya ada efek jerak kepada orang. Entah itu dia gubernur, entah itu dia bupati, entah itu kepala dinas, entah itu, harus kalau mau supaya orang Papua itu tahu bahwa selama ini mereka nonton orang-orang ini berpesta pora ke sana kemari, beli mobil mewah, naik pesawat pulang pergi dan sebagainya. Saya cuma dulu nonton seperti saudara-saudara dari Nafri, Engros dulu nonton tuh jembatan yang mewah, orang tiap malam ke sana kemari. Itu kan sama dengan rakyat dulu nonton pejabat ini ke sana kemari. Berarti penegakan hukum itu penting harus, ya? Tidak boleh main, harus tegas. Tidak bisa main. Saya dari dulu selalu tekan itu. Tapi ya, cuma janji-janji surga di telinga orang. Tapi tidak. Kalau ini konsisten, saya pikir orang Papua akan. Bukan orang di Papua saja yang ditangkap, tapi mereka yang menjadi ATM dari otsus ini di Jakarta harus diperiksa juga. Sebab itu juga banyak. Kita tahu tuh. Tapi ya kita bukan punya wewenang. Tapi ini karena mengatakan bahwa evaluasi itu yang perlu. Supaya rakyat ini, saya punya keluarga banyak. Saya punya anak 4. Saya tidak pernah sekolahkan mereka ke luar negeri. Saya masukkan mereka di Universitas Cendrawasih. Karena saya tahu Universitas Cendrawasih itu, saya pun universitas. Saya harus biayai mereka di situ. Universitas itu universitas tertua. Tahun 63 dibentuk di sana sampai hari ini. Tapi tidak pernah dia dapat dana dari otsus. Kita kasihan sekali itu. Manokwari dapat. Universitas Papua dapat. Kesehatan juga. Kita lihat banyak anak-anak perempuan muda sekarang itu dapat penyakit macam-macam. Bikin klinik untuk mereka periksa mereka punya penyakit serviks, rahim, dan sebagainya. Dan supaya melahirkan jangan pakai sesar. Kalau sesar akhirnya hanya cuma dapat 2 anak, 3 anak. Lebih dari itu tidak ada. Padahal itu dibutuhkan. Kita mau supaya generasi orang Papua itu makin tambah banyak. Kesehatan anak-anak perempuan ini, mulai dari SMA, universitas, harus diperiksa mereka punya kesehatan. Itu harus dilakukan. Begitu pertanyaan dan lain sebagainya itu bisa. Makanya harus tadi On Bafi usulkan untuk ada badan. Ini memang kita agak sulit untuk membentuk badan-badan yang ekstra
itu tidak ad hoc, sebab itu Iya, juga betul. cantolannya agak susah. Tetapi kita gunakan kewenangannya dia. Kalau Menteri Dalam Negeri dia gunakan kewenangannya baik. Dulu kita ini camat ya. Kalau namanya Amir Mahmud batuk, kita semua kaget. Oh, ini ada apa ini? Jangan-jangan ada yang mau ditegur, ada yang dimarahi. Ada gubernur yang bisa 1 tahun diberhentikan. Akub Saina diberhentikan tahun. Freddy juga diberhentikan hanya 1 tahun. Karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dibuat yang bertentangan. Oleh karena itu ini yang kita mau supaya untuk Papua itu harus hal-hal yang begini dilakukan. Pengawasan yang kita terutama untuk Otsus. Kemudian kewenangan yang ada di dalam Otsus. Roh dari Otsus itu 4. Afirmasi berpihak kepada orang Papua. Proteksi, lindungi. Jadi tidak boleh tentara suka-suka lagi bikin orang Papua itu takut lari ke sana kemari terus minta referendum, minta Papua merdeka. Harus dilindungi supaya dia minta. Ya. Kemudian dia harus berperan, berpartisipasi. Yasir you tahu, hampir 60 tahun orang Papua integrasi dalam Republik ini. Saya satu-satunya orang Papua yang eselon 1. Tidak ada lain sampai hari ini. Dan itu heran sekali, pada banyak orang Papua yang pandai, pintar, pangkat tinggi, tapi tidak bisa masuk dalam jabatan-jabatan struktural tingkat pusat. Ya, ada John Dow, tapi itu kan staf ahli, bukan jabatan struktural. Saya hampir 10 tahun deputi menteri. Saya ikut membentuk 4 departemen, Kementerian Kelautan dengan Sarwono, kemudian kawasan timur dengan Manuel Kasipo, kemudian percepatan pembangunan kawasan timur, kemudian Kementerian PDT, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, yang sekarang kasih makan seluruh rakyat Republik ini. Setelah saya tidak ada lagi orang Papua di eselon 1. Kalau DPR itu politik, itu lainnya. Tapi jabatan karya. Padahal kita punya sarjana banyak. Ini yang juga harus digenjot ya, terutama di bidang ya harus itu afirmasi. Supaya orang Papua ikut berpartisipasi, ikut atur negara, ikut menjadi bagian dari negara, ikut bisa menentukan segala macam. Akhirnya mereka tertumpuk di Papua, lalu ikut gabung dengan yang lain, jadi frustasi. Jadi ini juga harus pemerintah lihat. Betul. Kemarin kita juga bicara Departemen Dalam Negeri. Ini anak-anak kemarin yang baru lulus dari PDN jadi dirjen semua. Itu juga saya mau bilang sama. Masa yang pengalaman di Papua yang sekian puluh tahun itu nggak bisa satu jadi dirjen. Anak-anak kemarin, saya pun anak didik itu semua. Mereka sekarang jadi dirjen. Ada 6 orang jadi dirjen di Departemen Dalam Negeri. Jadi ini dan itu dari Papua semua ya? Ya. Di Papua sekarang golongan 4D, 4C, 4B, 4 banyak sekali berhamburan. Saya kan tiap kali keliling ke kabupaten, kok golongan berapa? Ini berapa? Ini berapa? Loh, ini bukan di sini, mestinya harus di Jakarta. Karena mereka memenuhi syarat. Tapi kita heran kok. Padahal undang-undang itu syarat afirmasi, proteksi, partisipasi, dan empowering. Empowering yang terakhir ya? Ya, itu untuk mendorong orang Papua untuk, bayangkan saja, bank-bank ini syaratnya berat, sampai pengusaha-pengusaha orang Papua untuk mendapat kredit persyaratannya berat dan susah untuk dapat. Sudah jadi wali kota, saya tekan direktur Bank Papua. Dia mau bangun gedung Papua yang sekarang mega itu. Saya bilang, sebelum you bantu ini pengusaha, ada 24 pengusaha, you tidak bantu, saya akan tidak tanda tangan di surat izin untuk bangun Bank Papua. Dan dia lakukan. Namanya Nawawi. Bank Papua yang sekarang itu, karena saya tekan dia harus kasih proyek, kasih kredit untuk mereka. Ini bisa kita lakukan. Dulu juga banyak yang kita tekan. Yuk bantu. Masa orang Papua itu bodoh sampai galegot tidak bisa. Baru kasih orang dari Toraja, orang dari Makassar, orang dari Batak. Kepala Dinas PU sebenarnya, kalau you tidak kasih orang Papua, saya semua izin yang ini saya tidak berikan. Lakukan. Jadi kewenangan itu bisa pakai. Dulu toko-toko di Jayapura, saya bilang, kamu kalau tidak bikin batik, orang pelayan-pelayan tidak pakai batik Papua, saya tutup. Mereka buat. Jadi kita bisa atur itu. Sepakat. Dan memanfaatkan potensi daerah. Jadi itu diatur di daerah. Nah, yang tadi saya katakan itu, ini Pak Ondo ini, Yoris ini, dia bisa tahu bahwa tidak ada orang Papua eselon 1 di Jakarta.
Dia bisa jadi saksi sebab dia hidup di Jakarta sampai hari ini dan dia tahu. Ya, saya pertama, Otsus itu sebenarnya jalan untuk orang Papua berperan dan orang Papua dilindungi. Pertama, saya ulangi lagi, inti dari Otsus itu ada afirmasi. Afirmasi itu pemerintah, baik provinsi, kabupaten, dan sebagainya harus memihak. Kalau ada 2 orang melamar menjadi pegawai, kalau yang itu orang Papua harus diterima. Tidak boleh, karena itu inti dari undang-undang itu. Kalau pemerintah pusat perlu orang untuk masuk di dirjen atau masuk di deputi, harus, kalau ada 2 orang, dia harus memihak pada orang Papua. Itu afirmasi, memihak, berpihak. Ya, itu afirmasi. Kedua, proteksi. Mestinya rakyat itu dilindungi, rakyat itu dijaga, jangan rakyat itu dikejar-kejar atau rakyat itu dipisahkan atau ditakut-takuti. Undang itu memerintahkan supaya harus dilindungi. Dan yang ketiga, rakyat yang punya bakat, talenta, pengetahuan, pendidikan, titel muka belakang harus dia berperan, partisipasi dalam struktur pemerintahan atau dalam swasta atau dia ciptakan usaha kemandirian, dia harus berperan. Dia harus menjadi bagian dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial. Jangan dia marah, dia tuntut, dia mempersalahkan. Itu yang harus. Dan yang terakhir itu kita dorong, kita mampukan yang punya pengalaman. Mama-mama tidak boleh lagi jual di pinggir jalan. Kalau memihak. Itu saya selalu dari Jayapura ke Sentani ke Jayapura. Mama-mama jual kelapa di pinggir jalan sudah berapa puluh tahun. Saya bilang, ini uang Otsus kemana ini? Kok mereka tidak dibikin dia punya usaha? Kenapa dia dulu jual di atas tanah? Tidak bisa kita bilang orang Makassar bikin dong punya kios-kios. Mesti orang Papua yang bikin. Oke. Itu pesan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Dan undang-undang seperti tadi Pak Yoris katakan, ini memang kita setengah mati, kita dicaci maki, saya ini malah dibilang saya itu Yudas waktu kita bicara barang ini. Tapi akhirnya undang-undang untuk menolong orang-orang kita. Saya baru-baru dan Yoris ada ini, itu anak-anak yang sekolah di Amerika itu ribuan. Kita kumpul di sana, itu dibiayai oleh Otsus. Ada juga di Rusia, ada juga di Cina, ada juga di Eropa, ada juga di Australia, ada juga di New Zealand, ada di mana-mana. Itu dibiayai oleh Otsus, langsung atau tidak langsung. Itu kita harus akui. Baik. Saya keliling beberapa kabupaten, itu banyak rumah sakit yang dibangun oleh para bupati dari dana Otsus. Rumah-rumah rakyat juga, Bupati Sarmi itu dia bangun 3.000 rumah sepanjang jalan itu untuk rakyat-rakyat di sana. Bupati Asmat dia bangun 40.000 rumah untuk rakyat-rakyat di sana. Dan banyak lagi. Dan sekarang bagaimana kita awasi? Jadi saya tidak mau bicara soal politik karena saya tahu bahwa Otsus ini untuk menolong orang Papua. Dan yang menolong itu bisa pemerintah pusat tapi juga pejabat-pejabat kita di jabatan-jabatan struktural di tingkat provinsi. Jadi saya meminta dengan hormat kepada kita orang Papua, jangan kita mempersalahkan orang lain, jangan kita mempersalahkan pemerintah pusat atau kewenangan yang sudah itu pakai. Dulu kita ini tidak punya kekuasaan besar, tapi kita bisa suruh orang taat apa yang kita perintahkan. Pakai kekuasaan yang ada. Jangan harap janji-janji surga di telinga di orang Jakarta. Sebab orang itu cuma bikin senang kita saja. Tapi setelah itu balik belakang.